Hai, halo, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Apakah yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah suatu komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Dalam rangkaian listrik, itu ada yang namanya rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga dapat menyala. Sedangkan rangkaian terbuka adalah rangkaian yang tidak dapat mengalirkan listrik karena ada komponen di dalamnya yang tidak terhubung. Contoh, alat untuk membuka dan menutup rangkaian adalah saklar. Adapun jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian listrik, yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tersusun berurutan tanpa cabang. Contoh pada gambar berikut. Karakteristik dari rangkaian seri adalah cara menyusun rangkaiannya cenderung praktis dan sederhana. 2. Komponen listrik disusun secara sejajar. 3. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan di sepanjang jaringan. Yang keempat, hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus listrik. 5. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. 6. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. 7. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda. 8. Hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Pada rangkaian seri, itu nyala lampu akan lebih terang daripada rangkaian paralel, tetapi daya digunakan akan lebih besar. Adapun contoh rangkaian seri di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rangkaian pada senter. Senter menggunakan batu baterai sebagai sumber dayanya. Yang kedua, lampu pada pohon Natal. Lampu pada pohon Natal itu juga disusun secara seri. Yang ketiga adalah lampu TL atau lampu tabung. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Contoh pada gambar berikut. Di sini terdapat saklar 1 dan saklar 2. Jika saklar 1 dan 2 dihidupkan, maka lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, serta lampu 5 akan menyala. Tetapi, jika saklar 1 dihidupkan, saklar 2 dimatikan, maka yang menyala hanyalah lampu 4 dan lampu 5. Kemudian, jika saklar 1 dimatikan, saklar 2 dihidupkan, maka tidak ada lampu yang menyala, karena saklar 1 merupakan rangkaian terbuka. Ya,
Ketika saklar itu terbuka, maka tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Sedangkan pada lampu L1, L2, L3 itu juga memerlukan arus listrik yang berasal dari saluran S1. Adapun contoh dari rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas menggunakan rangkaian paralel. Jadi, pada setiap jenis lampu, merah, kuning, hijau, mempunyai saklar sendiri-sendiri. Yang kedua adalah pada keyboard. Keyboard yang digunakan untuk memasukkan input di komputer, bila ditekan, tombol-tombolnya akan menghubungkan satu bagian dari rangkaian paralel yang akan mengirim input sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga adalah rangkaian listrik di rumah. Karena rangkaian listrik yang dipasang di rumah itu banyak cabangnya, banyak ruangannya, maka yang dipilih adalah rangkaian paralel. Listrik di rumah-rumah dapat dinyalakan satu atau beberapa lampu saja, tanpa mempengaruhi lampu lain. Adapun karakteristik dari rangkaian listrik paralel, yang pertama, cara penyusunannya lebih cenderung rumit. Yang kedua, semua komponen listrik terpasang secara bersusun ataupun sejajar. Yang ketiga, kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki percabangan. 4. Terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus. 5. Arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki nilai yang berbeda. 6. Setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda. 7. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. 8. Hambatan totalnya lebih kecil daripada hambatan tiap-tiap komponen penyusun. Yang ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian yang merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut karakteristiknya pun sama mengikuti keduanya. Berikut adalah contoh dari rangkaian campuran. Bagian depan yang bergaris biru merupakan rangkaian paralel, dan yang bergaris merah atau tidak bergaris biru ya, itu adalah rangkaian seri. Bagaimana gambarnya sudah cukup jelas? Jadi kalian bisa membedakan mana yang rangkaian paralel, mana yang rangkaian seri. Pembahasan yang selanjutnya adalah listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama, listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Tetapi jika terjadi pengosongan muatan akan memakan waktu yang singkat. Listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Muatan positif atau proton dan muatan listrik negatif atau elektron. Benda tersebut akan bermuatan positif jika benda tersebut memiliki jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektronnya. Berikut ini adalah contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
saat kita menyisir rambut, ada interaksi muatan antara sisir dengan rambut. Hal tersebut bisa menimbulkan rambut kita terbawa berdiri seiring dengan gerakan sisir. Yang kedua, ketika tangan kita didekatkan pada layar TV yang baru saja dimatikan, maka rambut pada tangan kita akan berdiri. Atau ketika pada penggaris plastik digosokkan dengan kain bol, kedua benda tersebut memiliki muatan netral, tetapi saat kedua benda tersebut bergesekan, maka akan ada perpindahan elektron dari kain bol ke penggaris plastik. Yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir atau dapat bergerak pada suatu sumber atau pembangkit listrik. Dalam listrik dinamis dikenal juga dengan ada beda potensial ya, ada sebutan beda potensial. Beda potensial itu apa? Beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang ada di dalam suatu arus listrik. Beda potensial ini akan menyebabkan terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif, serta aliran elektron dari arah sebaliknya. Contohnya adalah pada listrik dinamis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebuah lampu dihubungkan ke baterai atau sumber listrik. Hal ini akan menyebabkan munculnya aliran elektron dari baterai berpindah ke lampu melalui kawat penghantar. Yang kedua, sebuah HP atau handphone dapat menyala dan berfungsi karena di dalam handphone terdapat baterai. Aliran elektron ini akan berhenti mengalir sampai baterai habis terpakai dan akhirnya HP akan memerlukan pengisian ulang baterai atau perlu kita cas kembali sehingga HP tersebut dapat berfungsi. Contoh lain, sebuah bel listrik yang dihubungkan ke baterai atau sumber tegangan listrik dengan kawat penghantar. Hal ini akan menyebabkan munculnya aliran elektron dari baterai berpindah ke bel listrik lewat kawat penghantar. Selanjutnya adalah perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama, aliran atau perpindahan elektron secara kontinu pada listrik dinamis. Sedangkan pada listrik statis tidak ada perpindahan elektron. Yang kedua, listrik dinamis dapat diukur dengan alat, sedangkan pada listrik statis sulit untuk diukur. Yang ketiga, listrik dinamis hanya terjadi pada penghantar konduktor saja, sedangkan fungsi dari isolatornya untuk mencegah pengguna dari sengatan listrik. Pembahasan kita lanjutkan pada besaran-besaran listrik. Yang pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Arah arus listrik konvensional di dalam suatu konduktor mengalir dari tegangan yang tinggi menuju pada tegangan yang rendah. Yang kedua adalah arus listrik. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui sirkuit listrik tiap satuan waktu.
Arus listrik dapat diukur dalam satuan coulomb per detik atau ampere. Yang ketiga adalah hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari satu komponen elektronik dengan arus yang melewatinya. Yang keempat adalah gerak gaya listrik. Gerak gaya listrik adalah besarnya energi listrik yang berubah menjadi energi bukan listrik, atau sebaliknya. Jika satuan muatan melalui sumber itu, maka kerja yang dilakukan sumber arus persatuan muatan. Gerak gaya listrik dinyatakan dalam satuan volt. Yang kelima, muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan yang juga memiliki muatan listrik. Sistem satuan internasional dari muatan listrik adalah coulomb. Yang keenam adalah kapasitasi. Kapasitasi adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Pembahasan yang terakhir adalah pengertian arus listrik searah atau biasa disingkat dengan arus DC. Arus DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah merupakan arus negatif yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Karena listrik arus bolak-balik itu lebih mudah digunakan dibandingkan dengan arus listrik searah untuk transmisi atau penyaluran dan pembagian tenaga listrik, maka saat ini hampir semua transmisi tenaga listrik menggunakan listrik arus bolak-balik. Dengan pengembangan teknologi elektronika saat ini, arus DC dapat dihasilkan dengan cara merubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus DC. Dengan bantuan alat yang disebut dengan power supply atau adaptor. Power supply ini berfungsi sebagai penyearah, artinya dapat merubah dan mengarahkan arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus searah atau yang disebut dengan arus DC. Perbedaan antara arus bolak-balik dengan arus searah yang pertama, arus DC hanya dapat mengalir satu arah dengan rangkaian, sedangkan arus AC dapat mengalir secara bolak-balik di suatu rangkaian. Yang kedua, aliran elektron pada arus DC dipengaruhi oleh magnet stabil yang ada di sepanjang kawat, sedangkan arah aliran elektron pada arus AC dipengaruhi oleh magnet yang mengitari sepanjang kawatnya. Yang ketiga, arus DC tidak dapat digunakan untuk transmisi jarak karena arus ini akan melemah jika jaraknya semakin jauh. Yang keempat, frekuensi pada arus DC itu adalah 0, sedangkan pada arus AC adalah 50 Hz atau bisa juga 60 Hz tergantung pada negara yang menggunakan frekuensi tersebut.
Yang kelima, besarnya arus DC tetap terhadap waktu, sedangkan arus AC bervariasi terhadap waktunya. Keenam, arus DC dapat dihasilkan dari sel atau baterai, sedangkan arus AC dihasilkan dari generator arus bolak-balik. Pada sumber arus searah dihasilkan oleh volta, elemen kering atau baterai, akumulator, solar, sel, dan dinamo arus searah. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Lain kali kita akan membahas pada materi-materi berikutnya. Jangan lupa disimak. Kita akan belajar bersama-sama. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.